Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini adalah hari yang baru. Dalam bulan yang baru kita mau bersyukur kepada Tuhan buat pertolongan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, wow, kita percaya kalau Mei boleh kita jalani, Mei boleh kita lalui, maka Juni ini kita pasti akan bisa dapat jalani. Juni ini kita akan bisa dapat lalui dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatunya, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, mari sama-sama kita ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Karena kita rindu, kita mulai hari ini, kita doakan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang bulan ini Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga hidup kita, Tuhan tolong bela perkara kita sehingga perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi Yesus katakan buat setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo sama-sama jadi berkat. Ya, jangan biarkan berkat yang kita terima setiap hari hanya berhenti di kita, tapi kita rindu untuk membagikannya kembali, kita rindu untuk menjadi berkat buat teman-teman kita, keluarga, sahabat, kerabat kita dimanapun mereka berada. Sehingga melalui postingan-postingan kita, apa yang kita bagikan, ada banyak umat Tuhan juga boleh turut menerima berkat yang sama seperti yang kita terima. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru di dalam bulan yang baru. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui, semua karena berkat, perkenanan, dan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini dalam Mazmur 120 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 saya akan bacakan sebagai renungan kita di hari ini. Dalam Mazmur 120 ayat 6 dan ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan seperti ini, cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka akan perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur merasakan bagaimana tinggal di tengah-tengah orang yang tidak suka berdamai. Iya kan? Sama seperti kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tinggal di dunia yang mengajarkan bahwa kekerasan adalah salah satu jalan keluarnya. Jalan keluar masalah mesti ada kekerasan. Oh, kalau kita ditindas terus, kita disakiti terus, kita dianiaya terus, ayo lakukan sesuatu. Akhirnya dunia mengajarkan seperti itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Padahal Yesus mengajarkan kepada setiap kita bahwa ampunilah orang yang menyakitimu, ampunilah mereka yang mengkhianatimu, doakan mereka yang menjahatimu, gitu kan. Lepaskan pengampunan bagi mereka. Bahkan di dalam Roma 12 ayat 17 jelas katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, belajar dari perkataan pemazmur bahwa apa yang menjadi kerinduan pemazmur adalah tetap menjadi pembawa damai. Sekalipun di sekelilingnya, sekalipun pemazmur tinggal di orang-orang, kepada orang-orang yang tidak suka akan berdamai, namun jangan sampai kita terkontaminasi, jangan sampai kita berubah, jangan sampai kita jadi sama dengan orang-orang yang tidak suka berdamai. Itu sebabnya kita mesti punya pendirian. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh berubah. Saya tidak boleh terkontaminasi. Amin. Kita tetap harus jadi garam. Kita tetap harus jadi terang, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya terang dan garam ini, rasa ini bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Sekalipun
orang-orang di sekeliling kita tidak sama. Sekalipun orang-orang di sekeliling kita berbeda. Sekalipun orang-orang di sekeliling kita menginginkan kejahatan. Jangan mengikuti apa yang mereka buat. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya tahu ada banyak orang mulai lelah ketika mereka berusaha mendamai, menjadi pembawa damai. Namun di sisi lain orang-orang yang di sekeliling mereka, untuk mereka rindu untuk menjadi pembawa damai, tapi tidak meresponi apa yang mereka buat. Sehingga akhirnya kita sering dengar kata-kata, aduh capek pendeta, saya berusaha berdamai dengan suami saya, berusaha berdamai dengan menantu saya, dengan mertua saya, dengan anak-anak saya, dengan orang tua saya, tapi saya kayaknya malah dijahatin pendeta, saya capek lah udah jadi orang baik. Saudara lihat ya, ada perkataan-perkataan seperti itu yang akhirnya membuat kita anak-anak Tuhan tidak lagi bisa berdiri dalam kebenaran. Ujung-ujungnya apa? Kita akan jadi sama. Kita akan menjadi pembawa-pembawa kekerasan, membenci perdamaian, sama seperti orang-orang dunia. Selalu saya bilang, betul kita masih tinggal di dunia. Tapi jangan sampai mental, karakter, kelakuan, sikap kita sama seperti orang-orang dunia. Saudara dikasih dalam Tuhan. Haruslah berbeda. Haruslah memiliki terang, menjadi dampak. Karena untuk itulah kita dipanggil. It's okay kalau dunia keras, it's okay kalau dunia tidak ada perdamaian. Tetapi kita dibuat Tuhan untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Jangan lupa, kita adalah pribadi-pribadi yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Seharusnya tetaplah menjadi pembawa-pembawa damai karena Kristus ada mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Sehingga harusnya spirit, roh yang membawa damai itu ada dalam kehidupan kita. Sekalipun orang-orang di sekeliling kita tidak mau berdamai, it's okay, itu bukan urusan kita. Yang penting yang bisa saya lakukan, yang penting yang bisa saya kerjakan, saya buat, saya lakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Saya harus membawa damai sekalipun orang tidak suka sama saya. Saya harus menjadi terang sekalipun orang mengajak saya dalam kegelapan. Saya tetap harus hidup dalam kebenaran. Itu prinsip kerajaan sorga. Ya, saya hari ini mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo. Yesus sudah mengingatkan kepada setiap kita. Berbahagialah orang yang membawa damai. Dalam Matius 5 ayat 9. Sebab mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Sekalipun orang-orang di sekeliling kita tidak menginginkan perdamaian. Sekalipun orang-orang di sekeliling kita ngajak ribut terus. Tetap ajak damai terus. Gitu loh saudara ya. Jadi jangan capek untuk menjadi pembawa damai. Jangan lelah untuk menjadi pembawa damai. Taruh tangan kanan kita di dada. Di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh capek untuk menjadi pembawa damai. Karena kita bukan berusaha, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu adalah gaya hidup. Sama-sama bilang sama saya, gaya hidup. Ya, orang kalau terbiasa melakukan untuk menjadi pembawa damai dimanapun, itu kan menjadi gaya hidupnya, nggak dipaksakan. Latahnya itu, saudaraku, adalah latah menjadi pembawa damai. Itu nasihat. Itu yang dahsyat ya. Itu sebabnya ayo setiap kita harus sadar hal ini. Sekalipun di sekeliling kita tidak menginginkan kedamaian, selalu mengajar kita untuk membawa kekerasan masuk dalam pekerjaan, kekerasan masuk dalam rumah tangga, kekerasan masuk dalam mendidik anak, kekerasan ada dalam setiap lini kehidupan kita. Tetapi kita ingat, saya tetap harus menjadi pembawa-pembawa damai karena saya sudah diperdamaikan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur ya Tuhan, di hari pertama di bulan Juni ini kami diingatkan untuk selalu menjadi pembawa-pembawa damai. Kami tahu, kami sadar, kami mengerti bahwa kami tinggal di dunia yang semakin hari semakin jahat. Semakin hari semakin menawarkan kepada kami kekerasan-kekerasan sebagai jalan keluar. Tetapi hari ini kami diingatkan kembali Tuhan, Engkau sudah mendamaikan kami, pembawa-pembawa damai, untuk kami berdamai dengan Allah. Itu sebabnya biarlah ya Tuhan, hati yang selalu menjadi pembawa damai, hidup yang selalu menjadi pembawa damai, Allah taruhkan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan mempercayakan kami bertemu dengan orang-orang yang suka ngajak ribut, bertemu dengan orang-orang yang nyebelin, ngeselin, kami mengerti kami ada untuk menjadi pembawa damai. Dan biarlah melalui sikap kehidupan keseharian kami menjadi pembawa damai ini, oh banyak jiwa diselamatkan, ada anak-anak yang belum mengenal Tuhan datang kepada Tuhan oleh karena ada damai yang mereka rasakan. Bapak hamba berdoa
buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Diberkatilah mereka di sepanjang hari, bahkan di sepanjang bulan Juni ini kami perkatakan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan ada dalam kehidupan hari-hari kami. Kami selalu diingatkan oleh Roh Kudus untuk menjadi pembawa-pembawa damai, pembawa-pembawa terang, pembawa-pembawa kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetaplah menjadi pembawa damai. Sekalipun kau tinggal lingkungan yang tidak ada damai di dalamnya. Kita ada untuk berbeda dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.